warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwari Madani Makfiroh. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari novel yang berjudul Jagat Lingga Erlangga, karya penulis Restu Fitria yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh penerbit Media Kita. Novel ini berisikan 286 halaman. Sebelumnya, saya akan membacakan blur dari novel ini. Bagi Jagat, teman-temannya adalah salah satu harta berharga dalam hidupnya. Karena itu, ketika dia dengan tiba-tiba harus pindah ke Bandung, dunianya seolah-olah runtuh. Hari pertama bersekolah di tempat baru, Jagat sudah merasa tidak betah dan ingin kembali saja ke Jakarta. Ditambah dengan perbedaan bahasa yang membuatnya pusing kepala. Kesalahpahaman besar akhirnya terjadi pada teman-teman barunya. Dugaan-dugaan absurd membuat mereka memperlakukan Jagat dengan berbeda, perlakuan yang super istimewa. Namun, berkat kesalahpahaman itu, Jagat justru menemukan harta berharganya yang lain. Yang pertama yaitu tema. Novel Jagat Lingga Erlangga ini bertemakan persahabatan, karena novel ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan Jagat terbentuk dengan teman-teman barunya di Bandung, begitu juga dengan sahabat lamanya di Jakarta. Yang kedua yaitu tokoh. Pada novel ini, tokoh utamanya tentu saja Jagat Lingga Erlangga, yang biasa dipanggil Jagat oleh teman-temannya dan Lingga oleh keluarganya. Tokoh pembantu pada novel ini antara lain kedua orang tua Jagat, yaitu Bapak Erlangga dan Ibu Kartika, beserta pengasuhnya, Ibu Laras, dan supir pribadinya, Pak Supri. Kemudian ada teman-teman Jagat di Jakarta, yaitu Farzan, Hartigan, Hores, dan Samuel. Lalu teman-teman Jagat di Bandung, yaitu Hari, Raka, Jaya, Yolan, dan Aksara. Juga kakak kelas Jagat, yaitu Bayu, Luhur, Hendra, dan Arkasana. Dan untuk tokoh figuran yang saya temukan pada novel ini yaitu penjual makanan di kantin sekolah, para wartawan, orang di bandara, dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu penokohan. Terdapat dua jenis penokohan dalam novel ini, yaitu penokohan secara langsung dan analitik. Penokohan secara langsung terdapat pada halaman 277 hingga 278. Di situ terdapat dua paragraf yang menuliskan karakter dari teman-teman Jagat dari sudut pandang Jagat sendiri. Dimulai dari Raka yang cenderung memiliki mulut yang sedikit pedas namun kelakuannya kadang manis. Jaya yang selalu malu untuk memperlihatkan sikap manisnya, Hari yang disukai banyak orang dan memiliki sejuta ide cemerlang, Aksara yang berkelakuan manis dan disukai orang-orang karena sifatnya yang rendah hati, Yolan yang memiliki kepribadian unik seperti perpaduan antara coklat buah kurma. Farzan, Hartigan, dan Hores yang disukai orang-orang karena sifat mereka yang ramah dengan orang baru, serta sama-sama memiliki kepribadian yang ceria. Yang terakhir yaitu Samuel dengan pribadi unik sebab memiliki mulut yang susah terkontrol, namun kelakuannya juga bisa sangat manis. Juga pada halaman 230 hingga 231 diceritakan bahwa teman-teman Jagat yaitu Hari, Raka, Aluhur, dan Hartigan menyampaikan pada wartawan tentang bagaimana kepribadian Jagat yang sebenarnya. Singkatnya, mereka menyampaikan bahwa Jagat selalu berbuat baik dan selalu mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Sedangkan untuk penokohan secara analitik dapat dilihat dari karakter Bapak Erlangga yang bijaksana dan bertanggung jawab digambarkan dengan ucapan dan perilakunya. Begitu juga dengan Ibu Kartika yang digambarkan memiliki kepribadian baik hati dan penyayang. Ibu Laras juga digambarkan sebagai karakter yang penyayang dan sangat perhatian. Yang keempat yaitu watak. Watak tokoh dibedakan menjadi tiga, yakni protagonis, tritagonis, dan antagonis. Sedangkan di novel ini hanya ada tokoh berwatak protagonis dan tritagonis, karena tidak ada tokoh yang menentang tokoh utama atau protagonisnya. Protagonis dalam novel ini tentu saja tokoh utama, yaitu Jagat Lingga Erlangga. Sedangkan tritagonisnya yaitu semua tokoh pembantu yang meliputi kerabatnya dan teman-temannya. Yang kelima yaitu alur. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju. Selanjutnya yang keenam yaitu latar. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat sendiri, pada novel ini yaitu Jakarta, yang merupakan tempat tinggal Jagat sebelum pindah ke Bandung, meliputi sekolah Jagat, rumah Jagat, panti asuhan.
kemudian Bandung, tempat tinggal Jagat setelah pindah. Hampir seluruh cerita dalam novel berlatar di Bandung, yang meliputi rumah Jagat, sekolah Jagat, bandara, panti asuhan, rumah hari, warung makan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu latar waktu. Seluruh latar waktu terdapat dalam novel ini, mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian, suasana. Suasana yang digambarkan dalam novel ini bermacam-macam, mulai dari suasana sedih ketika Jagat berpisah dengan sahabatnya di Jakarta, suasana gembira di saat Jagat bermain dan mencoba banyak hal baru dengan sahabatnya di Bandung, suasana menegangkan ketika sahabat Jagat berusaha menyelamatkan Jagat dari kejaran para wartawan, suasana bahagia sekaligus mengharukan di saat perayaan ulang tahun Jagat di panti asuhan, dan suasana yang sangat amat bahagia ketika Jagat dan kesembilan sahabatnya berlibur ke New York dan bermain salju di sana. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa atau majas. Terdapat beberapa gaya bahasa atau majas yang digunakan pada novel ini. Yang pertama yaitu majas repetisi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada suara petir yang menggelegar. Narasi ini terdapat pada halaman 9. Yang kedua yaitu hiperbola. Matahari melotot bahkan seperti akan melompat. Narasi ini terdapat pada halaman 173. Lalu yang ketiga yaitu personifikasi. Jari-jari manis hari menari di atas ponselnya. Narasi ini terdapat pada halaman 146. Yang keempat yaitu majas dipersonifikasi. Jika diibaratkan bintang, maka Jagat adalah Aldebaran. Narasi ini terdapat pada halaman 279. Kemudian yang kelima yaitu asosiasi. Bak seorang peramal, perkataan Hartigan sangat tepat. Narasi ini terdapat pada halaman 151. Lanjut yang keenam yaitu hiperbola. Mata sipitnya seketika melebar. Narasi ini terdapat pada halaman 175. Kemudian yang ketujuh yaitu personifikasi. Matanya menatap sekumpulan awan yang seolah-olah sedang berlomba-lomba. Narasi ini terdapat pada halaman 157. Kemudian yang terakhir yaitu majas ironi. Bukannya jadi solusi terbaik, tapi jadi solusi buntung. Ini merupakan dialog dari tokoh Horace pada halaman 4. Unsur intrinsik yang kedelapan adalah tahapan alur. Tahapan alur dimulai dari orientasi yang merupakan pengenalan tokoh dan latar cerita. Dilanjut dengan pengenalan peristiwa. Pada novel ini, pengenalan peristiwa ditandai dengan informasi perpindahan keluarga Jagat dari Jakarta ke Bandung. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan masalah. Pada novel ini, pengenalan masalah ditandai dengan permasalahan Jagat mengenai perbedaan bahasa. Dilanjut dengan klimaks di mana teman-teman Jagat yang baru menganggap bahwa Jagat adalah orang yang kurang mampu, padahal nyatanya sebaliknya. Tahap selanjutnya yaitu peleraian. Pada novel ini, peleraian ditandai dengan teman-teman Jagat yang mulai mencurigai siapa Jagat yang sebenarnya. Dilanjut dengan penyelesaian, yaitu di saat seluruh teman-temannya sudah mengetahui identitas Jagat yang sebenarnya, dan mereka meminta maaf kepada Jagat karena telah menduga yang tidak-tidak. Unsur intrinsik yang kesembilan yaitu dialog. Pada novel ini terdapat dua macam dialog, yaitu dialog langsung dan tidak langsung. Salah satu contoh dialog langsung yaitu di saat Jagat meminta izin hendak ke toilet kepada guru yang ada pada halaman 14. Dialog tersebut berbunyi, "Pak, maaf, saya izin ke toilet boleh?" "Boleh, silahkan," jawab Pak Ajat. Sedangkan untuk dialog tidak langsung terdapat pada halaman 231, di saat Hartigan menyampaikan tentang Jagat kepada wartawan. Dialog tidak langsung itu berbunyi, Hartigan terus memberikan gambaran sosok Jagat Lingga Erlangga, bahwasannya Jagat merupakan sosok yang sangat didambakan, selalu meraih peringkat 3 teratas, prestasi akademik maupun non-akademik sudah biasa diraihnya. Selanjutnya untuk unsur ekstrinsik akan meliputi latar belakang pengarang dan latar belakang penciptaan. Latar belakang pengarang berdasarkan dari cerita novel ini yaitu pengarang merupakan orang Sunda. Latar belakang penciptaan, sang pengarang mengatakan bahwa ia berharap semoga tulisannya bisa menjadi wadah hiburan untuk seseorang yang sedang bersedih. Melihat orang lain bahagia karena dirinya adalah sebuah hadiah terindah yang akan selalu dia impikan. Untuk akhir kata, saya ingin menyampaikan dialog yang paling berkesan bagi saya ketika saya membaca novel ini. Dialog tersebut adalah perkenalan pertama antara tokoh Jagat dan Hari. Dialog tersebut berbunyi, "Hari." Jagat memiringkan kepalanya, alis kirinya ikut terangkat.
Selasa, jawab Jagat dengan singkat. Pandangannya kemudian tertuju ke depan, ke Pak Ajat yang sudah mulai mengajar. Hah? Kenapa Selasa? Tanya Hari heran. Aing lagi perkenalan, nama Aing Hari. Lanjutnya. Oh, Jagat. Ujar Jagat kembali memperkenalkan dirinya. Nya, Aing tahu. Kan tadi maneh enggeus perkenalan diharap. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai novel Jagat Lingga Erlangga ini. Secara umum, novel ini sangat bagus, baik dari segi alur, penokohan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat tersampaikan dengan sangat baik. Novel ini sangat direkomendasikan untuk pembaca yang menyukai cerita bertema persahabatan, komedi, dan kisah masa-masa remaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.